Coba tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita berdua, dengan saya Ainun Esa Perwita dengan NIM J1B02009. Saya Dewi Satika dengan NIM J1B020025. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas mesin industri pertanian, yaitu lanjutan dari tugas kemarin. Di sini kita akan membahas fungsi serta jenis-jenis mesin untuk pengolahan saus tomat. Yang pertama yaitu mesin blanching. Blanching adalah perlakuan panas pada bahan dengan cara merendam bahan dalam air panas atau memberikan uap panas. Fungsi dan tujuan proses blanching pada pembuatan saus tomat, yaitu yang pertama mengurangi jumlah mikroba pada tomat, 2. Melunakkan jaringan pada tomat untuk proses pengelupasan kulit tomat, 3. Menekan aktivitas enzim dalam buah tomat, keempat, mempertajam tampilan warna pada saus tomat. Yang berikutnya yaitu metode blanching. Metode blanching yang sering diterapkan ada dua, yaitu yang pertama blanching dengan air panas atau hot water blanching. Metode blanching ini hampir sama dengan proses perebusan. Metode ini cukup efisien, namun memiliki kekurangan yaitu kehilangan komponen bahan pangan yang mudah larut dalam air serta bahan yang tidak tahan panas. Yang kedua yaitu blanching dengan uap air panas atau steam blanching. Blanching dengan metode ini paling sering diterapkan. Metode ini mengurangi kehilangan komponen yang tidak tahan panas. Jenis-jenis mesin blanching. Ada beberapa jenis atau tipe mesin blanching yang sering digunakan pada proses pengolahan industri pertanian, khususnya pengolahan pangan. Pemilihan jenis mesin dilakukan berdasarkan jenis bahan, kondisi bahan, serta tujuan dari pengolahan atau spesifikasi produk yang diinginkan. Yang pertama, jenis mesin rotary drum blaster atau blanching. Rotary drum blancher standar bervariasi dari panjang 1.500 mm sampai panjang 4.500 mm dan diameter dari 1.500 sampai 2.500 mm. Mesin rotary drum blancher digerakkan menggunakan motor listrik untuk menghasilkan putaran. Mesin rotary drum blancher menggunakan drum yang berputar tanpa ulir. Prinsip kerjanya yaitu melalui inlet bahan dimasukkan, kemudian diputar bersama air panas di dalam drum, dan kemudian dikeluarkan dari drum blancher melalui outlet pengeluaran. Yang kedua yaitu thermoscrew blancher. Thermoscrew blancher memiliki ulir yang terdapat lubang pada bagian tengah. Lubang pada bagian tengah ulir tersebut berisi medium pemanas. Sama seperti mesin blanching sebelumnya, mesin ini digerakkan menggunakan motor listrik. Prinsip kerja dari mesin ini yaitu bahan yang dimasukkan dan air panas yang akan bergerak dengan arah yang berlawanan untuk mempercepat proses transfer panas. Ketiga, mesin blancher. Mesin steam blancher digunakan untuk proses blanching dengan uap air panas atau steam blanching. Blanching dengan mesin ini dapat mengurangi kehilangan komponen bahan pangan akibat proses blanching dengan air panas. Prinsip kerja dari mesin ini yaitu dengan uap air diberikan pada lapisan irisan sayur atau buah-buahan sebanyak 25 kali penyemprotan. Mesin ini digerakkan menggunakan motor bakar listrik. Yang keempat, case screw conveyor blancher. Mesin ini bertipe conveyor ulir dengan pengangkutan bahan dengan kecepatan konstan. Kecepatan pada mesin dapat diatur dengan motor yang dikontrol kecepatannya. Prinsip kerja dari mesin ini yaitu air dipanaskan dengan pemanasan uap di nozzle venturi
Siklus air dengan saluran masuk air di ujung, saluran keluar, dan seluruh pembuangan air di sisi saluran masuk, keduanya di bagian muka titik pengiriman, dan bahan akan diuapkan selama di dalam conveyor ulir. Kesimpulan, mesin balancing merupakan mesin yang digunakan untuk membunuh mikroba, pengupasan bahan, dan menjaga ketahanan enzim supaya mempertajam tampilan warna bahan. Mesin ini memiliki beberapa jenis dan fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda. Penggunaan jenis mesin balancing disesuaikan kebutuhan dari bahan. Selanjutnya, mesin mixing. Mesin mixing. Pencampuran atau mixing adalah proses yang menyebabkan tercampurnya beberapa bahan di mana bahan tersebut terpisah dalam fase yang berbeda. Dalam kimia atau suatu pencampuran atau mixing adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Fungsi dan tujuan proses mixing pada pembuatan saus tomat. Mencampurkan bahan baku dan bahan penunjang serta mengurangi ketidaksamaan atau ketidaksetaraan dalam komposisi temperatur atau sifat-sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Komponen utama mesin mixer. Di dalam mesin mixer industri terdapat beberapa komponen utama yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Komponen-komponen tersebut adalah pengaduk atau impeller, tangki pengaduk atau bowel, motor penggerak. Jenis-jenis impeller pada mesin mixing. Terdapat 3 jenis tipe pengaduk, yaitu yang pertama, pengaduk baling-baling atau propeller. Yang kedua, pengaduk dayung atau paddle. Yang ketiga, pengaduk turbin. Pengaduk baling-baling atau propeller. Propeller biasa digunakan untuk kecepatan pencampuran tinggi dengan arah aksial. Pengaduk ini dapat digunakan untuk cairan atau liquid yang memiliki viskositas atau kekentalan rendah dan tidak bergantung pada ukuran serta bentuk tangki. Kapasitas sirkulasi yang dihasilkan besar dan sensitif terhadap beban head, di mana bentuk head dari tangki akan sangat mempengaruhi pola aliran dalam proses mixing jika menggunakan tipe propeller. Tipe propeller ada 3, yaitu yang pertama marine propeller, yang kedua hydrofoil propeller, dan yang ketiga high flow propeller. Fungsi mesin tipe propeller yaitu untuk membantu menggerakkan roda bagian belakang. Prinsip kerjanya, yang pertama, propeller digunakan pada kecepatan berkisar 400 sampai dengan 1750 rpm dan digunakan untuk cairan dengan viskositas rendah. Yang kedua, pengaduk propeller terutama menimbulkan aliran arah aksial. Yang ketiga, arus aliran meninggalkan pengaduk secara kontinu ke satu arah tertentu sampai dibelokkan oleh dinding atau dasar tangki. Yang keempat, dapat membersihkan diri secara otomatis. Masa umur pakai blade panjang dan tidak mudah korosif, dapat beroperasi pada kekentalan atau viskositas antara 0 sampai 30 cp. Memiliki efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, pengaduk dayung atau paddle. Pengaduk jenis ini sering memegang peranan penting pada proses pencampuran dalam dunia industri. Paddle digunakan pada aliran fluida, laminar, transisi, ataupun turbulen tanpa baffle. Pengaduk paddle menimbulkan aliran arah radial dan
dan tangensial dan hampir tanpa gerak vertikal sama sekali. Arus yang bergerak ke arah horizontal setelah mencapai dinding akan dibelokkan ke atas atau ke bawah. Bila digunakan dengan kecepatan tinggi akan terjadi pusaran saja tanpa terjadi agitasi. Selanjutnya, tipe impeller paddle antara lain ya ada paddle Anchor, paddle flat beam basic, paddle double motion, paddle gate, paddle glassed steel, paddle finger, paddle helix, multi paddle. Fungsi mesin tipe impeller paddle yaitu untuk mengaduk jenis liquid yang begitu kental dengan pencampuran sedikit bahan yang memiliki granul tebal. Prinsip kerjanya, penggunaan impeller paddle ini dapat digunakan pada aliran fluida laminar, transisi, ataupun turbulent tanpa disertai dengan baffle pada tangkinya. Pengaduk ini digunakan dengan putaran yang sangat rendah antara 20 sampai dengan 200 rpm. Selanjutnya, pengaduk turbin. Pengaduk jenis turbin merupakan pengaduk dengan sudut tegak, datar, dan bersudut konstan. Pengaduk jenis ini digunakan pada viskositas fluida rendah seperti halnya pengaduk jenis propeller. Pengaduk turbin menimbulkan aliran arah aksial dan tangensial, di mana di sekitar turbin terjadi daerah turbulensi yang kuat, arus dan gesekan yang kuat antar fluida. Hal ini membuat pencampuran lebih maksimal. Tipe pengaduk turbin antara lain ada turbin disc flat blade, turbin hood mounted curved blade, turbin disc mounted curved blade, turbin piston blade, turbin bar, turbin shrouded. Fungsi mesin tipe pengaduk turbin yaitu untuk mengaduk liquid yang kental dengan pencampuran sedikit bahan yang memiliki granul tebal. Prinsip kerjanya dapat digunakan untuk arah aliran aksial dan radial sesuai dengan bentuk bejana. Dapat digunakan dalam beberapa tingkat kekentalan atau viskositas pada material yang berbeda, yaitu antara 0 sampai dengan 100 cp. Digunakan untuk tingkat geser dan turbulensi yang cukup tinggi, terutama turbulensi di dekat blade. Dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi, yaitu 500 sampai 1700 rpm. Dapat digunakan pada suspensi, padatan, dan cairan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.